Haleluya. Haleluya Yesus. Saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada satu nama. Nama yang ajaib. Nama yang berkuasa. Nama di atas segala nama. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, bidang hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku. Dia
kita berikan kepada Tuhan. Selain kita bersyukur, selain kita berterima kasih, karena kasih-Nya, karena cintanya yang begitu luar biasa, menebus dosa kita semua. Mari saudara katakan, sambutlah Yesus dengan sukacita hatimu. Sambutlah Dia. Katakan dengan lembut, katakan dengan mesra kepada Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, di Dia hormat, pujian dan kuasa. Kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Ada sukacita? Amin. Kurang semangat. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kita saat ini boleh berkumpul di tempat itu. Di tempat ini itu semua karena kasih Tuhan yang mempersatukan kita untuk datang di hadiratnya, untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Maka dari itu saudara, saya rindu saudara kasih tos kanan kiri depan belakang, katakan Yesus mengasihimu, Yesus mengasihimu. Haleluya. Luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita penuh sukacita memuji Tuhan. Berkumpul dalam anugerahnya,
untuk bangkit berdiri. dalam anugerahnya. Bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Tunjuk kanan kirimu, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Tunjuk kanan kirimu, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di matamu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana cara aku mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Beri kemuliaan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Benar ya saudara, Tuhan itu begitu mengasihi kita, begitu mencintai kita. Jadi dari itu gak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah yang setia dan benar di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Amin. Menyanyi memuji kebesaran-Mu.
Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita fokus hanya kepada Tuhan. Biar kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, pribadi lepas pribadi kita, menjamah kita, membaharui kita, untuk kita boleh layak di hadapannya. Biarlah hidup kita untuk mengenapi setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Tuhan, Kau
jamah kami semua. Kami dibentuk, kami diubah Tuhan, untuk kami bisa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan dengan kesungguhan, katakan dengan ketulusan hatimu, katakan kepada Tuhan, hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kepercayaan. hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kepercayaanmu. Ibu Gembala berdoa maju ke depan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau Engkau beserta dengan kami akan, oh Tuhan, selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, karena Engkau yang memimpin dan menyertai kehidupan kami. Sebab itu kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi bukti kebesaran Allah, yang selalu melakukan setiap kebenaran-Mu, yang selalu melakukan perintah-perintah-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kalau Engkau bersama dengan kami, maka kami akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Kami menjadi anak-anak yang menjadi pilihan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati pelayan-pelayan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Engkau tetap kuduskan, Engkau tetap sucikan, Engkau tetap mengurapi mereka semua untuk bersama-sama melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau saja yang berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu, Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, pada pagi hari ini Bapak Gembala tidak bersama-sama dengan kita karena diajak pelayanan ya sama Bapak Ferry bersama dengan Pesah ada di Nganjuk ya, melayani 2 tempat. Karena beberapa bulan yang lalu itu ya Pesah ini diminta ya oleh seorang gembala. Gembalanya ini
rondo ya. Saya mikir-mikir rondo bahasa Indonesia ini apa, janda ya. Janda ya sudah tua. Nah, di situ ada 2 orang lagi juga sudah tua ya. Terus enggak punya anak, enggak punya pengerja ya, maunya pesah yang disuruh di situ. Tapi harus merawat 3 orang tua. Saya pesah sudah pesah, lemah, anunya orang itu lain-lain ya. Memang betul ya, panggilan orang itu tidak sama walaupun sudah jadi hamba Tuhan. Mungkin kesabarannya, ketelatenannya masih kurang. Jadi hari ini datang ke sana istilahnya menjelaskanlah biar enggak diharap-harapkan. Sedangkan saya tawarin sama Om yang sudah berumah tangga, ini enggak mau yang sudah berumah tangga. Ya, enggak Om, saya mau pelayanan di sini aja katanya. Ya sudah ya, kali ini datang ke sana sambil menjelaskan semuanya ya, karena tidak enak kalau nanti segala sesuatu dipaksakan, tidak sesuai dengan panggilan, daripada istilahnya balik dalan, malah dia trauma, malah dia mikir yang enggak, jadi dilepaskan saja ya, biar orang lain yang ada di sana ya. Walaupun mungkin di sana sudah, sebenarnya dulu katanya jemaatnya banyak, sekarang tinggal 11 orang karena tidak ada yang melayani ya, yang melayani sudah usia tua ya. Jadi sudah lain, yang muda-muda itu cari gereja yang lain ya. Puji Tuhan, biar kita seberapa yang ada saat ini kita bersama-sama boleh belajar kebenaran firman Tuhan ya. Kita rindu di dalam setiap kehidupan kita, kebenaran itu selalu memimpin kita, selalu menyertai kita ya. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan yang sudah memanggil kita, Tuhan yang sudah memilih kita menjadi umat-umat pilihannya, biar kita tetap setia, kita tetap selalu mencintai Tuhan, selalu melayani Tuhan, selalu rindu bertumbuh berkembang ya, sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kita membaca di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 dan 10. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah mendapatkan semuanya? Ya. Mari kita baca bersama-sama karena cuma 2 ayat. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 mulai 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji nama Tuhan ya. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menyelamatkan kita semua ya. Yang sebenarnya kita ini bukan orang yang berhak ya untuk menerima keselamatan ya. Yang berhak menerima keselamatan adalah umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel ya. Yang berhak untuk menerima anugerah itu bukan kita, tetapi bangsa Israel, bangsa kesayangan Tuhan. Tetapi sampai hari ini pun ya, mereka itu belum mau percaya kepada Tuhan Yesus.
bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat mereka, ya. Sampai saat ini, ya, mereka sekarang sedang perang, ya, bersama dengan Palestina, bersama dengan Hamas. Ya, kebanyakan di sana itu adalah orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang belum mau menerima, ya, Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat. Mereka itu masih menunggu, masih mengharapkan kehadiran juru selamat yang lain, ya. Jadi keselamatan itu mereka belum terima. Tetapi saat ini kitalah yang menerima keselamatan itu. Karena apa? Ya, karena kita ini semua adalah orang-orang yang berdosa. Kita menerima keselamatan itu karena pemberitaan firman Tuhan, ya, yang disampaikan oleh rasul-rasul, ya, yang sudah bekerja luar biasa, melayani luar biasa untuk supaya firman Tuhan itu, keselamatan itu boleh disebarluaskan, ya. Dan saat ini kitalah, ya, yang menerima keselamatan itu, ya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita ini sebenarnya orang-orang cangkokan, ya, yang sebenarnya bukan orang yang asli wajib untuk menerima keselamatan. Tapi karena pemberitaan firman Tuhan yang disebarluaskan, kita boleh menerima keselamatan. Puji nama Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ya. Jadi sebenarnya Tuhan memilih bangsa Israel, tetapi karena mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus, jadi kitalah, ya, bangsa yang terpilih, ya. Nah, Tuhan memilih kita sebagai umatnya, sebagai orang yang diselamatkan, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kita orang kaya, bukan karena kita ini orang terhormat, tetapi karena kita ini orang berdosa, ya. Tuhan Yesus datang ke dunia, ya, bukan untuk orang yang benar, ya, tetapi untuk orang yang berdosa, ya. Di dalam Matius pasalnya yang pertama, Matius pasal pertama ayatnya yang ke-21. Matius pertama ayat 21 dikatakan di situ, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ya, dilahirkan oleh seorang Maria, ya. Dia datang untuk menebus dosa-dosa kita semua, ya, untuk menyelamatkan kita, ya. Jadi tujuan Tuhan Yesus itu ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua, ya. Pada zaman perjanjian lama, ya, ada banyak korban-korban, ya. Hukum Taurat ditegakkan tetapi tidak bisa menyelamatkan orang, ya. Korban-korban diberikan, ya, tetapi semuanya itu tidak bisa menyelamatkan orang, ya. Yang bisa menyelamatkan adalah Tuhan Yesus, ya, yang sudah dipilih oleh Allah, ya, untuk datang ke dalam dunia ini menyelamatkan dosa-dosa kita semua, untuk menebus dosa-dosa kita semua. Efesus pasalnya yang kedua, kita lihat Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8. Efesus pasal yang kedua ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kita diselamatkan oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Allah,
bukan hasil usaha kita. Manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Walaupun sudah banyak korban-korban yang diberikan, dipersembahkan, tetapi manusia itu belum bisa, belum mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan korban-korban yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Tetapi oleh kasih karunia, oleh kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, ya, kita diselamatkan. Dosa-dosa kita ditebus, kita diampuni dari segala dosa-dosa kita, ya. Yang pertama, hak istimewa ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi orang pilihannya. Kita menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan, ya. Oleh karena anugerah Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, kita dijadikan imamat yang rajani. Kembali kepada 1 Petrus. 1 Petrus pasalnya yang kedua. Ayat yang ke-9 tadi. Ya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 tadi, imamat yang rajani. Kita dijadikan imam-imam, ya. Kalau berbicara tentang imam ini adalah orang yang mengerti, ya, tentang firman Tuhan, orang yang lebih dalam, orang yang memiliki kerohanian yang lebih tinggi, ya, adalah seorang pemimpin rohani, ya. Kita semua ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini sudah dipilih oleh Tuhan menjadi orang pilihan. Itu hak istimewa kita. Yang kedua, kita ini dijadikan imam, ya. Kita dijadikan imam. Kalau kita lihat, ya, saudara-saudara kita, ya, kalau sembahyang, ya, mereka itu ada imamnya. Ya. Imam itu sebagai pemimpin dalam sembahyang, ya. Dan yang di belakang itu, ya, pengikut-pengikutnya itu namanya makmum kalau nggak salah, ya, namanya makmum. Ya, jadi makmum ini harus mengikuti imam, ya. Ketika begini ya harus begini, ketika begini harus begini, ya. Jadi imam ini adalah pemimpin, ya, di dalam sembahyang, atau dengan bahasa yang luas ini adalah pemimpin rohani, ya. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dijadikan imam. Imam untuk siapa? Yang pertama, imam untuk diri kita sendiri, ya. Pemimpin untuk diri kita sendiri. Tidak mudah memimpin diri kita sendiri. Kadang-kadang ada ego, ada kemalasan, ada keengganan, ya, untuk kita datang, ya, kepada Tuhan. Untuk kita datang menyembah Tuhan, ya. Karena sibuk dan lain sebagainya. Tidak mudah untuk mengalahkan ego, ya. Oleh sebab itu, ya, perlu pimpinan. Ini diri kita memimpin diri kita sendiri, ya. Sulit, ya. Karena apa? Seringkali karena kesibukan, seringkali karena malas, seringkali karena ini sinetronnya bagus, gak usah kena gereja dan lain sebagainya. Sulit untuk mengendalikan, ya. Diri kita ini kadang-kadang sulit untuk dikendalikan, ya. Tetapi, ya, kalau kita memiliki suatu kekuatan Tuhan, ya, roh ini menyala-nyala di dalam kehidupan kita, ya, maka kita akan bisa mengalahkan segala ego yang ada di dalam kehidupan kita. Kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, ya. Memimpin untuk bisa datang kepada Tuhan,
membaca firman. Sekarang sampai berapa firman yang kita baca di rumah ya? Pasal berapa? 70? 75 ya, saya enggak tahu laporannya bagaimana, karena biasanya saya yang melaporkan itu adalah saya sudah membaca 90 lebih ya, tapi saya enggak tahu dilapor nih apa enggak ya, tapi enggak apa-apa, yang penting membaca ya. Jadi kita harus menjadi pemimpin ya, membaca firman pun ya. Kadang-kadang ini saya lihat anak-anak saya itu, guys, ditegur, ojo main game, baca firman, utangmu akeh, ojo guyang-guyu, ya apa, lihat lawak-lawak itu loh, biasanya itu guyang-guyu, utangmu akeh, tapi ya begitu ya. Jadi belum bisa mengalahkan egonya sendiri ya. Oleh sebab itu kita perlu pimpinan kuasa Tuhan untuk kita bisa mengalahkan ego kita ya. Yang kedua, kita menjadi pemimpin di dalam keluarga. Ya, menjadi pemimpin bagi istri, bagi anak-anak, bagi suami, bagi anak-anak, bagi orang yang ada di dalam rumah kita ya. Menjadi contoh, menjadi patron ya. Enggak usah banyak bicara ya, lakukan. Pasti mereka ya, kadang-kadang yang anak-anak iya rodo-rodo ya, enggak mau ngikuti orang tuanya sudah begini ya, mereka seenaknya sendiri memakai waktu-waktunya ya. Jadi kita harus menjadi pemimpin apapun yang keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, kita harus tetap menjadi pemimpin di dalam keluarga kita ya, khususnya di dalam kerohanian kita ya, menjadi imam ya, yang bisa dicontoh oleh orang-orang yang ada di dalam keluarga kita ya. Di dalam kerohanian kita harus punya kelebihan di dalam kerohanian kita untuk kita bisa menjadi seorang pemimpin, walaupun ya masih banyak kekurangan di sana sini, tetapi biarlah kita tunjukkan ya bagaimana semampu kita, sebisa kita untuk kita bisa menjadi pemimpin di dalam keluarga kita masing-masing. Puji Tuhan, kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-132. Mazmur pasal 132 ayatnya yang ke-9a. Kalau mungkin sudah ada yang mendapatkan, boleh dibacakan. Mazmur 132. Oh ya, di situ sudah ada. Kok Petrus? Mazmur 132 ayatnya yang ke-9a. Sudah ada yang mendapatkan atau belum? Iya. Iya. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, ini saja yang saya ambil ya. Jadi imam-imam kita yang sudah dijadikan imamat yang rajani, kita berpakaian kebenaran. Kebenaran itu selalu menghiasi kehidupan kita ya. Tidak peduli apapun yang terjadi, tetapi kebenaran itu harus selalu ada di dalam kehidupan kita untuk kita bisa menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga, untuk kita bisa menjadi seorang imam. Wahyu pasalnya yang ke-5. Wahyu pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-10. Siapa yang sudah mendapatkan? Wahyu pasal 5 ayat 10. Puji Tuhan.
Ini adalah nubuatan Tuhan Yesus Kristus. Nanti ketika ya Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya ya. Karena ini wahyu ini adalah suatu nubuatan ya. Bagaimana Tuhan Yesus itu yang sudah menyelamatkan kita ya. Kalau kita baca di dalam ayat ini ya, saya baca mulai dari ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ini adalah nubuatan Tuhan Yesus ya. Bagaimana Tuhan Yesus sudah berkorban ya, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita ya. Jadi Tuhan Yesus yang memiliki kuasa untuk membuka materai-materai ya. Tuhan ini wahyu ini adalah nubuatan di akhir zaman nanti ya. Ya mungkin ini sudah akhir-akhir zaman, tetapi belum pada kesudahannya karena tanda-tanda sudah banyak terjadi. Karena Tuhan Yesus yang sudah menebus kita dengan segala pengorbanannya ya. Dikatakan karena engkau telah disembelih dengan darahmu, engkau telah memberi mereka ini adalah kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi ya. Jadi Tuhan Yesus yang sudah menebus kita ya. Tuhan yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi imam-imam bagi Allah ya, dan akan memerintah sebagai raja di bumi ya. Bukan cuma saat ini saja, ketika Tuhan Yesus nanti datang yang kedua kalinya ya, kita juga akan dibangkitkan ya. Kalau kita memiliki iman nanti untuk akhir zaman nanti ya, akan banyak ujian-ujian yang kita alami ya. Bukan ini harga-harga seperti ini rasanya juga menjadi ujian bagi kita. Tetapi ketika nanti ya akhir zaman mau kedatangan Tuhan Yesus ya, kuasa-kuasa kegelapan ini akan bekerja dengan luar biasa ya. Membawa kesulitan, membawa kesukaran ya. Bahkan kalau saya pernah mengikuti seminar itu, nanti di dahi kita atau di tangan kita ini akan ditulis ya, angka 666. Itu adalah angkanya antikris. Nah, orang yang memiliki angka 666 itu nanti kalau menghadapi kesulitan, kalau mau mencari makanan, kalau mencari kebutuhan ya, tentu kita butuh makan, butuh kehidupan ya. Kalau yang memiliki angka ini akan mudah. Tetapi kita masuk ke dalam kelompok mereka ya, orang-orang antikris ya, orang-orang yang menolak Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini adalah ujian. Apakah kita mampu ya menghadapi ujian itu? Kita menyerah kepada antikris atau kita bertahan dalam Tuhan Yesus? Makanya banyak orang lebih baik mati sekarang daripada nanti menghadapi antikris yang membuat kita enggak kuat dan akhirnya kita masuk ke dalam kelompok mereka ya. Jadi jangan takut kalau kita mati sekarang, yang penting sebelum mati itu apa yang harus kita kerjakan ya. Bagaimana kita mempergunakan waktu-waktu kita ya. Jadi kita enggak perlu takut, kapan kita mati kita siap ya. Puji nama Tuhan. Jadi
kita akan dijadikan imam-imam untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Ya. Yang selanjutnya, kita dijadikan bangsa yang kudus. Kita, siapa kita? Ya, bukan siapa kita, Indonesia, bukan itu maksudnya ya, sepak bola sekarang. Ya, siapa kita? Kita ini orang-orang yang berdosa. Kita ini tidak berhak untuk menerima keselamatan. Tapi oleh karena berita firman, karena anugerah Tuhan Yesus, ya, kita diselamatkan, ya. Kita dijadikan bangsa yang kudus. Luar biasa, ya. Hak yang kita miliki, ya, keistimewaan yang kita miliki, ya. Bangsa yang kudus adalah bangsa yang disucikan, arti kudus adalah suci, atau bangsa yang dibenarkan, ya. Jadi kita ini dibenarkan, ya, oleh Tuhan, ya, dikuduskan oleh Tuhan, dipisahkan, ya, dari orang lain, ya. Kalau kita melihat ke belakang, ya, latar belakang kita, ya, bagaimana Tuhan memanggil kita dari sekian banyak orang yang belum mengenal Tuhan, dari sekian banyak di lingkungan kita, keluarga kita, ya. Kita ini orang-orang yang sudah dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dari gelap kepada yang terang. Siapa yang menerangi kita? Firman Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kita. Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Jadi kita ini sudah dikuduskan, disucikan dari kegelapan menuju kepada terang, ya. Roma pasal 6 ayat 6. Siapa yang sudah dapat silakan baca. Roma pasal 6 ayat 6. Di situ sudah ada? Tidak ada. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, jadi manusia lama kita ini sudah disalibkan. Ada pujian yang mengatakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Nah, itu perbuatan-perbuatan kita yang lama ini, ya, sudah disalibkan. Tetapi, ya, masih seringkali, ya, perbuatan-perbuatan lama itu ngintili kita, ya, ngikuti kita, ya, supaya kita tidak ada perubahan, ya, supaya kita tidak ada kemajuan di dalam mengiring akan Tuhan. Nah, ini kita harus bisa menguasai hidup kita, ya. Jadi kalau kita sudah mati, meninggalkan hidup kita yang lama, jangan kita menoleh ke belakang, jangan kita bawa-bawa kehidupan kita yang lama, ya. Memang tidak semudah itu, ya. Kehidupan lama kita ini, ya, suka marah, ya, namanya orang marah memang gak berdosa, tapi ya jangan pemarah, ya, marah sama pemarah itu beda, ya. Masih suka marah atau pemarah, ya, masih suka belum bisa mengampuni dan lain sebagainya, ya. Ini seringkali perbuatan lama kita ini, ya, masih ngintil, ya, masih mengikuti kita, ya. Oleh sebab itu mari, ya, memang kita semuanya belum kudus, belum suci, ya. Tidak ada yang kudus, tidak ada yang suci selain Tuhan Yesus. Tetapi kita akan menuju kepada kekudusan. Kita akan menuju kepada kebenaran yang sesungguhnya, ya. Kebenaran yang
mutlak. Ya, mungkin sekarang hidup kita ini masih ya itu tadi dikintili dengan perbuatan-perbuatan duniawi tadi ya, yang masih ingin mengganggu kita ya, supaya kita tidak bisa hidup kudus. Memang kita ini dikuduskan ya oleh karena penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi toh kita ini juga masih bisa berbuat dosa ya, yang selalu mengikuti kita. Tetapi ya, kita akan menuju kepada kekudusan itu ya. Oleh sebab itu ya, kalau mungkin kita mendapat ujian, mendapat tekanan, mendapat apapun ya, yang seringkali membuat hati kita ini tidak bisa mau menerima ya, nyanyikan pujian ini. Ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama. Maka kita akan sadar. Jangan kemarahan dibalas dengan kemarahan ya, seperti kesaksian Pak Usup beberapa hari yang lalu ya, di sana itu waktu syukuran ya. Terima ya, berterima kasih ya, kalau ada yang menasehati ya, kalau ada yang menegur walaupun ini kadang-kadang kurang terima, tapi supaya kita bisa menerima. Ingat ini, ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama. Hidup kita taruh di mezbah Tuhan ya, menjadi suatu persembahan, menjadi suatu kerinduan supaya kita ini diperbaharui ya. Memang tidak mudah untuk menghilangkan ego, ya, tadi saya sudah sampaikan ya. Nah, puji Tuhan ya. Yang selanjutnya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 tadi ya. Kita ini ya menjadi kepunyaan Allah sendiri ya. Jadi kita ini adalah milik Tuhan ya. Kita mendapatkan hak istimewa. Kita ini milik Tuhan ya. Kita ini kepunyaan Tuhan ya. Saya percaya dan saya yakin dan saya alami ya. Kalau sampai hari ini saya masih bisa hidup ya. Saya masih menikmati berkat-berkat Tuhan. Saya yakin semuanya itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepandaian kami ya, tetapi adalah karena Tuhan ya. Tuhan yang memiliki hidup kita ya. Maka Tuhan yang akan bertanggung jawab ya atas hidup kita ya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 itu bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia ya, menciptakan langit, menciptakan bumi, bintang, bulan, matahari, bahkan sampai kepada tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan di laut. Semua kebutuhan manusia itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Dan terakhir semua setelah tersedia, baru Tuhan itu menciptakan manusia. Berarti Tuhan menciptakan manusia itu setelah semuanya sudah disediakan. Ini yang harus menjadi iman kita ya. Kalau kita ini milik Tuhan, kalau kita ini kepunyaan Tuhan, seharusnya ya kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita makan, ya apa yang akan kita minum. Ketika kita berdoa ya, kalau saya berdoa, saya serahkan hidup saya ya sepanjang hari ini. Apapun yang terjadi sepanjang hari ini, berserah kepada Tuhan, makan apa, apapun yang akan kita alami, sudah wis pasrah ya. Pasrah bongkoan sama Tuhan. Karena apa? Kita ini milik Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur pasal 94 ayat 14.
Mazmur pasal 94 ayatnya yang ke-14. Mazmur 94 ayatnya yang ke-14 dikatakan, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Dan Tuhan yang akan dan kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Ya. Ada satu pujian lagi, hidupmu berharga bagi Tuhan, bagi Allah. Ya. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darahnya di kayu salib. Kita sudah dibawa ke dalam suatu hidup, ya, dipisahkan dari dunia ini. Ya. Ayat ini sangat menjanjikan dalam hidup kita, ya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, walaupun seringkali kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan ketika kita menghadapi permasalahan-persoalan hidup ini, tidak kunjung selesai. Saya kok tetap begini-begini aja, di mana Tuhan? Apa Tuhan itu beserta dengan saya? Apakah Tuhan itu sudah tidak ada lagi? Dan seringkali kita berpikir seperti itu. Yang sebenarnya adalah Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Saat kita menghadapi permasalahan persoalan yang tidak kunjung selesai, disitulah Tuhan memproses kita, menguji kita. Apakah kita masih tetap berharap kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Apakah yang ada dalam hidup kita ini Tuhan? Ataukah yang ada di dalam hidup kita ini adalah orang lain? Atau mungkin hal-hal yang lain, ya, yang seakan-akan bisa menolong kita, ya. Padahal Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, ini yang harus menjadi iman kita. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberikan hak-hak istimewa bagi kita. Ketika kita menjadi anaknya, Tuhan memilih kita, menjadikan kita imamat yang rajani, menguduskan kita, ya, menjadikan kita ini miliknya. Ya. Tetapi masih ada ayat lagi, ya, di dalam pasalnya yang kedua tadi. Selanjutnya ayat 9 yang terakhir. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah diberikan hak istimewa kepada Tuhan, dan itu sudah menjamin, ya, kita semuanya. Tetapi kita juga punya kewajiban, ya. Jadi Tuhan itu memanggil kita, ya, bukan hanya untuk dipanggil saja, ya, tetapi Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud, Tuhan punya kehendak, Tuhan punya kemauan. Jadi bukan hanya hak saja yang kita terima dari Tuhan, tapi Tuhan juga memberikan kewajiban kepada kita, yaitu apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, perbuatan-perbuatan apa yang besar yang Tuhan sudah kerjakan, ya, baik yang sudah ada di firman Tuhan yang seringkali kita baca, ya, bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, ya, bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan. Tetapi juga perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, ya. Apa yang kita sudah alami ketika kita
menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah kita tidak mengalami apa-apa? Apakah kita ini tidak mengalami mukjizat? Apakah kita ini tidak pernah mengalami kuasa Tuhan? Nah, ini yang harus kita pertanyakan, ya. Jangan hanya kita mendengar bahwa Tuhan itu penuh kuasa, tetapi kita tidak pernah merasakan, tidak pernah menikmati. Jangan hanya mendengar Tuhan Yesus itu penuh mukjizat, tapi kita tidak pernah merasakan, kita tidak pernah menikmati. Sekecil apapun, ya, Tuhan itu selalu berbuat, ya, keajaiban dalam hidup kita. Kalau kita bisa bernafas tok hari ini, itu adalah mukjizat Tuhan. Itu adalah kuasa Tuhan. Belum yang lain-lain yang sudah disiapkan Tuhan kepada kita. Mungkin ada supermi, mungkin ada nasi, mungkin ada apa dan ada apa, ya. Itu adalah kuasa Tuhan, ya. Perbuatan-perbuatan besar Tuhan, ya. Walaupun kecil, ya, tapi manusia tidak bisa mengerjakan tanpa pimpinan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, ya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini yang harus kita beritakan, ya. Di dalam ayat yang 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihaninya, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan, ya. Jadi, ya, dulu kita yang belum memperoleh keselamatan, sekarang kita sudah memperoleh keselamatan. Kita beritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa, ya, yang begitu besar, yang begitu ajaib itu dalam hidup kita. Diberitakan kepada siapa? Ya, orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Melalui apa? Ya, melalui perbuatan kita, melalui kehidupan kita. Ya, kalau kita sebagai orang percaya tidak bisa, ya, memberitakan kebenaran firman Tuhan, kebaikan Tuhan, ya, bagaimana orang lain bisa diselamatkan? Kalau kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, hidup kita, ya, selalu berbuat tidak baik, tidak benar, ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana orang lain bisa mengenal kebaikan Tuhan, kasih Tuhan? Orang akan berkata, tibae wong Kristen ngono ya. Lain sama seperti orang yang bisa menunjukkan kebesaran Tuhan, ya, kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Oh, tibae wong Kristen iku ngono ya. Kita ini dinilai, ya, sama orang-orang yang mayoritas itu, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, pakaian kita, ya, terus mungkin dandanan kita, belum nanti perbuatan-perbuatan kita, ya, semuanya mereka itu menilai. Menilainya dari apa dulu? Dari fisik dulu, ya, dari fisik dulu, dari apa yang bisa mereka lihat, apa mereka bisa rasakan. Nah, kalau kita bisa menjadi berkat, kalau kita bisa menunjukkan kepada mereka, ya, kebaikan Tuhan, ya, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Oh, ternyata sak joge dek iku dadi wong Kristen iku wong ngene. Nah, mereka akan merasa, oh, ternyata begitu ya. Nah, ini jangan sampai yang jelek yang keluar, ya. Yang jelek yang keluar, ya. Terus yang selanjutnya, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
Kita sudah mendapatkan kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita harus salurkan kepada orang lain. Kasih tidak harus memberi, ya. Kasih mungkin bisa menasehati, memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Itu harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan hanya memperoleh hak istimewa yang Tuhan sudah berikan, tetapi kita juga punya kewajiban untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu besar, yang begitu ajaib dalam hidup kita. Melalui setiap kehidupan kita, biar kita semua boleh menjadi berkat. Kalau kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, ya, tidak mustahil, ya, akan banyak orang-orang yang menerima Tuhan Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Saya sering kali melihat di YouTube banyak orang-orang yang bertobat, banyak orang-orang yang menerima Tuhan Yesus hanya karena hal-hal yang sepele. Mungkin disuruh, baru-baru ini saya melihat ada orang dari luar sana, orangnya juga punya ahli di situ, ya, pintar main musik. Tetapi ada anak Tuhan bisa menyanyi tapi tidak bisa main musik. Kepingin dia menyanyi diiringi musik. Nah, menyanyi. Nah, akhirnya dia tersentuh dengan satu pujian. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Nah, ini orang pintar ini berpikir, loh, dia kok memanggil ya Aba ya Bapa, kok begitu dekatnya, ya, dia sama Tuhannya. Nah, ini dipikir sama orang ini 14 tahun. Coba bayangkan, dia mendengar kalimat kata-kata itu, dia merenungkannya itu 14 tahun. Coba bayangkan, ya, waktu yang begitu lama untuk orang ini bisa menerima keselamatan. Makanya kalau kita berdoa, ya, jangan lupa doakan supaya akan banyak orang-orang diselamatkan. Karena cara Tuhan itu luar biasa. Dan sekarang ini banyak orang-orang yang pintar dalam kitab mereka itu, mereka bertobat. Kita yang jadi orang Kristen itu jangan jadi orang Kristen yang timbri-timbri, yang biasa-biasa saja, ya. Karena mereka itu kadang-kadang akan bertanya kepada kita, loh, nyapa ya wong Kristen iku lek Jumat kok poso? Loh, nyapa ya wong Kristen iku lek ibadah harus hari Minggu, ya. Mereka akan bertanya, kalau kita nggak bisa jawab, oh Kristen apa? Sedangkan mereka itu belajar firman Tuhan itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ya. Jangan kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tunjukkan, ya. Tunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Biar ini yang menjadi janji kita kepada Tuhan. Kita mau mencintai Tuhan untuk selama-lamanya sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena kita bukan hanya diberikan hak istimewa, tetapi kita juga diberikan kewajiban untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku
Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari angkat tangan kita. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Inilah kami ya Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau belajar mencintai Engkau lebih sungguh. Kami mau belajar menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Engkau yang sudah memberikan keselamatan-Mu, Engkau yang sudah memberikan hak-hak istimewa bagi kami sebagai umat-umat pilihan. Kami rindu kami dipakai oleh Tuhan. Kami boleh memberitakan kebenaran firman-Mu, perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami.
Haleluya Yesus. Inilah Tuhan sembah kami. Inilah Tuhan pujian kami Tuhan. Jadikan Tuhan pujian kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terus kami bersyukur Tuhan pada pagi yang indah ini kami sudah menerima akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan ajari kami ya Tuhan lebih hari lebih setia kepadamu ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan, kalau kami sudah menjadi orang pilihan-Mu ya Tuhan, ajarkan kami lebih hari membawa jiwa-jiwa ya Tuhan, membawa jiwa-jiwa baru untuk datang kepadamu ya Tuhan. Terlebih Engkau sudah memberikan keselamatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah menerima akan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ajarkan terus kami Tuhan menjadi orang-orang yang berdampak, baik berdampak dalam keluarga, berdampak dalam masyarakat ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu ya Tuhan, kami kirimkan ya Tuhan jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Engkau untuk datang, untuk beribadah kepadamu ya Tuhan, melalui daripada kesaksian-kesaksian di dalam kehidupan kami, melalui daripada kesaksian keluarga-keluarga kami semua ya Tuhan, melalui kesaksian jemaat-jemaat Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu sudah menguatkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan untuk melayani pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Inilah Tuhan doa dan sembahyang kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman. Biarlah kebenaran firman terus tertanam dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Seberapa yang bisa kita berikan, biarlah penuh sukacita kita memberi untuk Tuhan. Haleluya. memberkati kita semua. Dan kita ini ada pengumuman untuk Ebenezer 1 pekan ke depan. Hari Senin sampai dengan Sabtu ada doa pagi jam 4 pagi.
Selasa dan Rabu ada persekutuan doa jam 6 sore. Juga hari Kamis ada ibadah wanita jam 6 sore yang akan dilayan. WA-nya nanti Mbak Haryani. Tapi Kamis besok itu waktunya kesaksian ya, bukan firman. Next. Jumat doa pelayan altar jam 6 sore. Siapa yang rindu untuk datang, bukan hanya pelayan saja, mungkin yang tergerak untuk doa penyembahan boleh hadir jam 6 sore, bisa merasakan lawatan Tuhan, rindu kuasa Tuhan. Sabtu ada latihan musik grup B jam 4:30, latihan musik untuk hari Minggu jam 7 malam. Minggu ibadah raya 15 Oktober 19. Hah? Oh 9. Oh ini ya. Ya. Untuk minggu depan nganu apa? WA-nya kalau nggak salah Mas Hanes ya. Mas Hanes singer. Oh iya ada perubahan. Pengumuman cukup sekian ya. Nanti sore diundang oleh keluarga Bapak Widodo. Ada doa jam 6 sore. Semua jemaat diharapkan untuk datang. Kita sama-sama belajar bergandengan tangan untuk mendukung dalam untuk anak remaja ya, khususnya kan nanti ada ibadah remaja dialihkan di rumah Bapak Widodo. Mari kita sama-sama belajar untuk saling menguatkan ya, biar kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Sekian Warta Ebenezer 1 minggu ke depan, waktu saya kembalikan pada Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau yang sudah menyertai ibadah kami sepanjang pagi hari ini. Kami percaya Engkau yang sudah memberkati kami, memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu. Tetap Engkau mengurapi mereka, memberikan hikmat, memberikan kekudusan-Mu, kelayakan-Mu bagi mereka semua, sehingga mereka boleh melayani Engkau dengan segala kekudusan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami percaya Engkau yang sudah memimpin kami, menyertai kami. Engkau juga yang akan menyertai kami, menyertai keluarga kami sepanjang minggu ini. Anak-anak kami serahkan juga ke dalam tangan kuasa-Mu yang menempuh pendidikan, yang bekerja, yang kuliah, semuanya dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Umat-umat-Mu semua, keluarga-keluarga yang ada, yang akan bekerja Tuhan, juga senantiasa Tuhan menyertai,
Tuhan memberkati. Kami menyerahkan keluarga Bapak Widodo yang beberapa hari yang lalu ditinggal oleh ibu yang kekasih, Ibu Bina. Tuhan senantiasa tolong, Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan memberikan hati. Oh Tuhan Yesus yang mau berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan penghiburan bagi keluarga ini, kekuatan semangat yang baru ya Tuhan. Kami percaya biar duka cita itu tidak akan berlarut-larut. Engkau saja yang menghiburkan, Engkau saja yang memberikan semangat, kekuatan yang baru bagi mereka semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih menyerahkan seluruh umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka semua akan meninggalkan tempat ini dan akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat Allah Bapa, berkat Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah Roh Kudus menyertai mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka. Tuhan menyertai mereka sampai di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.